Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Tokba, NIM 18471420001, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai energi. Nah, sebelumnya, apa sih itu energi? Nah, energi adalah daya kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, selanjutnya, lalu apa sih itu aliran energi? Nah, aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Nah, aliran energi dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, kemudian ke konsumen primer, kemudian dilanjutkan ke konsumen tingkat tinggi, lalu ke saproba. Nah, itulah tadi mengenai aliran energi. Nah, bagaimana sih aliran energi pada ekosistem? Pada suatu ekosistem, aliran energi merupakan proses perpindahan energi dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya yang digambarkan dalam rantai makanan ataupun piramida biomasa. Nah, adapun gambar piramida, biomasa, dan rantai makanan bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, itulah tadi mengenai aliran energi pada ekosistem. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa aliran energi pada ekosistem merupakan perpindahan dari tingkat sebelumnya ke tingkatan selanjutnya. Nah, bagaimana sih urutan aliran energi dimulai? Nah, yang pertama yaitu sumber utama energi yaitu matahari. Energi matahari berupa cahaya akan masuk ke produsen yang kemudian akan diubah menjadi energi kimia yang tersimpan menjadi senyawa organik. Nah, urutan yang kedua yaitu produsen. Nah, produsen di sini adalah tumbuhan. Tumbuhan akan memanfaatkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis sehingga akan dihasilkan energi kimia yang selanjutnya energi kimia ini akan mengalir ke konsumen primer. Nah, selanjutnya yaitu urutan yang ketiga, di mana urutan ketiga di sini adalah konsumen primer, yakni herbivora. Konsumen primer atau herbivora akan menerima energi kimia dari produsen yang selanjutnya energi ini akan digunakan sebagai sumber energi untuk metabolisme tubuh dan hanya sebagian kecil saja akan disimpan dalam tubuh sebagai produktivitas bersih. Urutan selanjutnya yaitu konsumen tingkat tinggi, di mana konsumen tingkat tinggi ini yaitu karnivora yang akan menerima energi lebih sedikit dari konsumen primer. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima yaitu saproba atau biasa dikenal dengan pengurai. Nah, itulah tadi urutan aliran energi. Nah, selanjutnya telah diketahui bahwasanya energi merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut. Namun, kenyataannya tingginya kebutuhan energi ini berdampak pada penggunaan sumber daya energi yang semakin meningkat. Nah, selanjutnya bagaimana sih dampak yang ditimbulkan akibat sumber daya energi yang berlebihan terhadap lingkungan?
Nah, di mana yang pertama yaitu sumber daya angin. Di mana dampak yang ditimbulkan dari sumber daya angin yang pertama yaitu mengubah iklim lokal maupun global. Di mana bisa dilihat bahwa energi kinetik angin dan turbulensi udara pada daerah tersebut. Nah, dampak yang kedua yaitu pengaruh ekologi, di mana terjadi penggunaan pembangkit tenaga angin adalah terdapat populasi burung dan kelelawar yang semakin menurun. Nah, selanjutnya yaitu dampak yang ketiga, di mana konstruksi tiang pembangkit listrik tenaga angin ini dapat mengganggu permukaan dasar tanah. Nah, dampak yang keempat yaitu penggunaan lahan pada yang bertanah kurang bagus akan dapat menyebabkan rusaknya tanah di daerah tersebut. Nah, selanjutnya dampak yang ditimbulkan sumber energi surya. Nah, selanjutnya dampak yang terjadi pada energi surya, di mana energi surya ini atau biasa dikenal dengan panel surya merupakan energi yang dibuat dari berbagai bahan kimia, yang dimana apabila panel surya tersebut akan menguap dan mencemari udara di sekitarnya. Nah, dampak selanjutnya yaitu pantulan cahaya atau konsentrasi matahari dari panel surya tersebut juga berbahaya bagi makhluk hidup yang hidup di sekitarnya. Nah, itulah dampak yang terjadi apabila panel surya digunakan. Namun, panel surya ini merupakan energi alternatif yang terbaik di antara energi yang lainnya, karena panel surya ini merupakan sumber energi yang relatif terjangkau, kemudian dampak yang ditimbulkan lebih sedikit, sehingga panel surya ini dapat digunakan lebih baik dibandingkan sumber energi lainnya. Selanjutnya, dampak energi fosil. Nah, dampak energi fosil sangat berpengaruh pada lingkungan. Nah, dampak yang terbesar yaitu di mana limbah gas CO2 yang dihasilkan dari suatu pembangkit listrik fosil adalah gas CO2 yang merupakan salah satu golongan gas rumah kaca, sehingga dapat menimbulkan efek rumah kaca yang lebih besar. Selanjutnya yang kedua yaitu gas sulfur oksida dan nitrogen oksida adalah termasuk limbah gas yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga fosil. Dua jenis limbah ini merupakan sumber deposisi asam. Nah, akibat apa sih yang ditimbulkan dari deposisi asam tersebut? Nah, yuk mari kita simak. Dampak yang ditimbulkan dari deposisi asam adalah di mana dampak yang terjadi yang pertama pada makhluk hidup, di mana akan mengakibatkan punahnya beberapa jenis ikan, kemudian mengganggu siklus makanan. Ya, kemudian yang ketiga mengganggu pemanfaatan air untuk air minum, perikanan dan maupun yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu menimbulkan masalah pada kesehatan. Nah, yang kelima yaitu pernafasan dan iritasi kulit. Nah, itulah yang terjadi dampak pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya dampak terhadap vegetasi pada deposisi asam tersebut. Nah, dampak vegetasi yang dimana perubahan keseimbangan nutrisi dalam tumbuhan. Kemudian yang kedua dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Kemudian dapat merusak tanaman itu sendiri. Dan selanjutnya dapat berdampak pada penyuburan pertumbuhan jamur madu yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah, selanjutnya dampak terhadap struktur bangunan. Dampaknya berupa melarutkan kalsium karbonat pada beton, lantai, dan marmer. Dan kemudian dapat melarutkan tembaga dan baja. Nah, kemudian dapat mempercepat korosi pada pipa saluran air. Nah, selanjutnya dampak yang ditimbulkan yaitu mengikis bangunan candi ataupun patung. Nah, itulah dampak yang terjadi pada deposisi asam. Nah,
Nah, berdasarkan penjelasan saya mengenai dampak negatif yang dimana penggunaan energi fosil, surya maupun penggunaan energi angin yang berdampak pada makhluk hidup dan sekitarnya. Olehnya itu, untuk mengurangi dampak-dampak tersebut, maka diperlukan penghematan energi. Nah, saya mempunyai tips dalam menghemat energi. Nah, yang pertama yaitu mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Nah, ingat ya, apabila kita sudah menggunakan televisi, lampu, mesin cuci, setrika, dan lain-lainnya, ingat untuk mematikannya. Nah, selanjutnya yaitu hindari mengisi daya telepon genggam pada malam hari ataupun semalaman. Nah, itu akan berdampak pada penggunaan energi secara berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan air secukupnya, karena penggunaan air secukupnya dapat mengurangi energi secara berlebihan. Tips selanjutnya yaitu mengganti lampu dengan energi yang hemat, misalnya tadi penggunaan panel surya. Nah, selanjutnya yaitu membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup, sehingga yaitu menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. Nah, itulah tadi pemaparan saya mengenai tips menghemat energi. Nah, itulah pembahasan saya seputar energi. Semoga bermanfaat bagi para penonton yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.